Jadi nanti kawan-kawan yayasan menangani. Jadi itu tidak usah Bapak Ibu pikirkan. Siapa pesertanya, kemudian tempatnya di mana, tidak usah teman-teman pikirkan. Itu biar yayasan yang memikirkan. Siapa orangnya, tempatnya di mana, budgetnya seperti apa, itu nanti kami yang memikirkan. Jadi kita fokus pada konten, dan melatihkan nanti, gitu. Kemudian pelatihannya di sekolah. Memang pelatihannya ini kita buat di sekolah. Tentunya nanti dengan mengikuti protokol kesehatan. Jadi ada di Pematang Siantar, kemudian ada di Raya. Sorry, iya ada di Raya dan Pematang Siantar. Gitu. Harapannya begini, eh, kita sedang mendorong sekolah untuk memiliki sikap proaktif begitu ya. Jadi yayasan tidak akan memaksa orang-orang gitu, tapi kita akan mendorong mereka proaktif. Ini batch-nya, ini angkatannya, maka Bapak Ibu kepala sekolah silakan mendaftar guru-gurunya gitu. Jadi dia yang dibuat per batch gitu. Di Pematang Siantar berarti mulai SD, SMP, SMA. Mungkin SMA enggak ya, tapi SMK misalnya TK, mulai TK, SD, SMP, SMA. Mereka di mana mau. Jadi sistemnya seperti itu. Jadi batch pertama siapa yang mau ikut, tetapi maksimal dia 30 orang. Gitu ya. Maka sampai 22 Agustus. Tapi begini, kalau misalnya karena kita sifatnya adalah membuka pendaftaran dan sekolah yang proaktif, kemudian batch pertama 8 Agustus, batch kedua 15 Agustus 2022. Kalau siap memang kita mulai 8 Agustus, tapi kalau enggak kita mundur 15, 22 seterusnya. Artinya yang seperti ini bisa hanya sebulan kalau semua selesai, tapi bisa sampai September. Bahkan misalnya kalau ini bagus, saya sih berpikir kalau misalnya kita buka ke umum, kenapa tidak kita coba? Begitu ya. Jadi untuk sekolah kita bisa, tapi untuk yang lain juga bisa. Yang penting fasilitatornya sudah ada, gitu. Nah, itu untuk pelatihan. Kemudian pendampingan online. Harapan saya sih begini, Bapak Ibu. Ketika biasanya begini, kalau sudah dilatih, pasti ada peserta yang kesulitan. Jadi ada begini karakter peserta itu. Kalau dilatih, ada peserta yang kesulitan untuk melakukan pelatihan, materi pelatihan. Tapi yang kedua, ada yang enggan melakukan hal-hal yang baru di sekolah. Sehingga memang ini perlu didampingi. Itu pendampingan online atau sekedar bertanya gitu. Dan maka nanti kita punya WA per batch gitu. Nanti dengan adanya WA itu mungkin kita bisa tanya, mungkin selama 3 bulan kita bertahan baru selesai, baru evaluasi pelatihan. Tetapi untuk evaluasi nanti kami yang akan turun. Jadi teman-teman fokusnya adalah persiapan modul pelatihan kemudian pendampingan online, gitu. Itu ya kalau yang mau saya jelaskan. Nah kalau ini sih, oke, inilah topik-topiknya. Topiknya kalau ini saya yang buat, yang paling atas saya yang buat. Karena kita pengen sebetulnya di kompetensi guru abad 21, mendorong guru di blended learning. Dan guru kita itu berbeda dengan yang lain lah ya. Kemudian ini optimalisasi WA, saya langsung kemarin. Kalau ini kan, ini saya yang bawa. Saya yang bawa, memang ini kaitannya dengan bagaimana nanti proses belajar di sekolah, itu memang mengacu kepada visinya yayasan. Ada kegiatan sekolah mengacu pada visi. Sering sekali memang ada kegiatan-kegiatan yang di sekolah itu tidak nyambung kepada visi. Jadi orang ibu bapak bisa bayangin kalau ada visi kita itu kan harus diterjemahkan di sekolah, kemudian diimplementasikan di tiap-tiap kelas, begitu. Itu yang benar. Tapi kadang-kadang visinya asal ada, misinya ada, tetapi itu hanya sebagai pajangan. Makanya saya memang akan mengarahkan mulai dari kelas dari dalam. Kemudian yang kedua, ini optimalisasi WA, Facebook, dan YouTube dalam pembelajaran. Ini saya sih, apakah Bapak Ibu kesulitan ini, saya tidak tahu. Tapi ini mungkin yang perlu kita diskusikan hari ini ya. Apakah mau diskusi secara gamblang? Ini Bu Aldeta Kalarani, misalnya Aldeta Sinaga dengan Pak Effendi. Apakah pasangan ini cocok? Menurut saya ya. Saya hanya coba-coba kemarin dari checklist yang dibuat. Apakah pasangan-pasangan ini semua cocok atau tidak? Nah, kita pelatihannya 1 hari, nanti yang namanya RTL, itu praktik pembelajaran daring di sekolah, itu sebagai tugas mandiri Bapak Ibu guru yang lain. Dan kita akan buat ini di sertifikat. Sehingga di sertifikat itu mereka itu 16 jam, bukan 8 jam.
Tapi tugas mandiri 8 jam, sedangkan tugas tatap mukanya 6 jam. Itu aja Bapak Ibu sekalian yang mau saya sampaikan. Dan kalau ada misalnya mau menyampaikan Bapak Ibu, seperti tadi ada Pak Jean sudah kirim bahan, boleh juga di-sharing. Tetapi prinsipnya begini, yang buat modul ini, tetapi nanti yang melatih, kita harus mampu untuk semuanya. Jadi bukan berarti begini, kalau yang nanti yang bawa WA, FB, YouTube itu adalah Ibu Aldeta dengan Pak Effendi, nggak begitu. Jadi kita ini harus mampu semuanya sehingga memang kita lebih dulu yang kita asah, baru teman-teman yang lain. Begitu aja Bapak Ibu sekalian pengantar dari saya. Kalau cocok nanti baru kita Bapak Ibu berbagi peran lah bagaimana bisa membuat modul ini dengan baik. Nanti untuk Bapak Ibu drafting, kemudian saya nanti coba arahkan bagaimana membuat ke PPT dan bagaimana dia membuat di Word. Begitu dia. Terima kasih. Silahkan Bapak Ibu dikomentari, kita diskusi. Halo Pak. Halo Pak, ini Silakan Ibu Purba. Bu Rista, ya. Iya. Tadi saya amati di sana, saya tidak ada gabung ke salah satu tim pun di bagian pembagian tugas itu. Oh iya. Ya nggak apa-apa sih, iya. Enggak, ini berarti kelewat dia. Nggak ada. Saya yang nggak masukin. Jangan Ibu melarikan diri maksudnya. Jadi maksudnya saya yang lupa ini di mana dibuat ya. Kemarin kan ada 4 SMA ya. Jadi saya pikir udah masuk semua, rupanya enggak gitu. Oke, saya tambah. Ibu mau di mana? Kayaknya Google Classroom ya, karena Ibu iya. Saya Google Form aja, saya sering pakai itu Pak. Google Form ya. Siapa ada SMA enggak di sini? Ada saya Pak. Ibu Tambunan ya? Iya. Enggak apa-apa, berarti 2 ya? Boleh. Tapi di sini masih 2 mereka. Oke, ya bagus. Ada yang lain, Bu? Silakan. Oke Pak, itu aja untuk sementara Pak. Oke, makasih. Makasih ya. Pak, saya mau saya tanyakan. Iya, Bu. Karena sebelumnya pertemuan pertama kita kemarin, saya sebenarnya kurang paham sih apa yang mau dikerjakan kan begitu. Yeah. Setelah tadi saya simak dari penjelasan Bapak sendiri, berarti ceritanya untuk tugas beberapa yang sampai ketahuan Ibu Ristaheni Purba tidak ikut masuk, berarti tugas kita bersama itu membuat modul ya kan? Iya. Nah, tetapi kami ada bertiga gitu. Yeah. Pembuatan Google Form dan Google Classroom. Iya. Pembuatan modulnya itu kami masing-masing sendiri membuat atau gimana ceritanya itu? Oh, iya Bu. Jadi makasih pertanyaan yang bagus ini. Begini ceritanya Bu. Ya. Jadi ceritanya itu dibuat bareng-bareng. Kita gotong royong ini. Kita gotong royong. Jadi satu unit ini orang ibu yang membuat. Ya, gotong royong dia. Jadi cukup satu modul. Maka sebentar lagi saya akan bagi ke orang ibu sesuai sesinya dan coba diskusikan siapa bawa apa, begitu. Oh. Oke. Jangan satu, maksudnya itu kan banyak kan. Nanti dibagi aja, gotong royong aja ngerjainnya. Kalau enggak kita nggak selesai. Jadi enggak mesti saya buat dulu modul sendiri, yang ibu apa tadi satu lagi teman saya buat modul sendiri dulu, enggak begitu ya? Oh, enggak. Oke. Enggak. Kan begini, pemahaman saya untuk Ibu Bapak adalah orang Ibu Bapak sudah setidaknya 75% memahami kalau misalnya tentang Google Classroom, ini saja yang mau dilatih, begitu ya. Sudah punya persepsi yang sama. Sehingga nanti kalau digabungkan, orang Ibu bisa membuat misalnya topiknya apa, nanti bentar lagi kita tentukan topiknya apa yang mau kita buat di Google Classroom, begitu. Semacam drafting awal, Bu. Semacam drafting awal, tapi itu didiskusikan. Gitu aja sih. Jadi gotong royong, prinsipnya gotong royong. Oke. Satu lagi Pak. Silakan. Mengingat pembicaraan kita pertemuan yang kemarin sebelum ini, kemarin kami berangkat dari SMK KPS kebingungan
karena mungkin kemarin kurang fokus ya dalam rapat kemarin. Jadi yang pertanyaan kami kemarin, peserta itu dikenai biaya 50.000. Itu kira-kira kemarin kan? Iya. Kira-kira untuk peserta yang mengikuti pelatihannya itu untuk kitanya? Oh, untuk kitanya atau pelatihan masuk Ibu? Orang Ibu bayar gitu? Iya, yang 50.000 ini kepada siapa sebenarnya? Begini, kalau yang 50.000 itu peserta. Tentunya kalau orang Ibu bukan bayar, orang Ibu dibayar nanti. Ya udah. Ya, okay. Jangan pula orang Ibu bayar. Gini, saya mau transparan saja ya. Yayasan kita ini dari sisi keuangan tidak kuat, Ibu Bapak sekalian. Tetapi kami tetap tidak mungkin orang Ibu tidak dibayar. Jadi di budget kita itu adalah sampai nanti pelatihan, kuotanya Bapak Ibu ini kita bayar 50.000 per bulan. Jadi ini sebenarnya nanti diganti kuota. Tapi dalam sebulan. Jadi misalnya kalau meeting kita begini kan Bapak Ibu kan pakai kuota ya. Tentunya ini harus diganti sebenarnya. Idealnya adalah kami misalnya idealnya kalau semakin banyak rapat berarti kan semakin banyaklah kuota terpakai. Tetapi begini Pak Bu, kita nggak bisa hitung-hitungan seperti misalnya yayasan yang lain yang besar. Jadi saya mohon memang kami dari yayasan minta memang tenaga orang Ibu sebagai salah satu ini bagian dari pelayanan untuk guru-guru kita. Dan nanti ini tetap kami sebulan itu kuotanya diganti 50.000. Baru nanti kalau turun, misalnya kalau ke lapangan, kalau di Pematang Siantar, orang Pematang Siantar, tentunya transportnya nggak ada. Tapi kalau misalnya kita ke raya, kami akan fasilitasi dengan mobil yayasan untuk transportnya kita. Kemudian nanti Bapak Ibu per hari itu Bapak Ibu akan dikasih honor 300.000. Dikasih honor 300.000 per hari. Jadi per orang ya, per hari per orang. Kami tahu itu tidak cukup, tetapi masih itu kemampuannya kita. Jadi tentunya itu di luar transport ya. Tapi kami berharap untuk menekan operasional memang kita memakai mobil yayasan. Nah, jadi yang 50.000 itu adalah uang itu bukan 50.000, sebenarnya 100.000 untuk yang bintang 3 ya. Dia per level ada 100.000, ada bintang 3, bintang 2, bintang 1. Supaya saling menutupin ya Bapak Ibu sekalian. Dan tapi ini tidak usah dipublis dulu ke yang lain ya. Kenapa kita ada uang peserta? Yaitu tadi kita akan memberikan apresiasi kepada pelatih. Pelatih itu wajib dikasih apresiasi atau dikasih honor. Jadi bukan balik ke yayasan. Yayasan ini kan hanya mengelola supaya pelatihan itu bisa jalan. Tetapi konsumsinya, jadi yang 100.000 itu terdiri dari konsumsi, kemudian administrasi ATK, kemudian honor fasilitator dan panitia. Nanti akan ada panitia dari yayasan. Nanti kan Bapak Ibu ketika pelatihan akan ada didampingi gitu. Supaya apa? Supaya proses pelatihannya berjalan dengan baik dan dilakukan secara profesional. Maka saya bilang Bapak Ibu yang di sini fokusnya adalah pada konten, pada pelatihan. Semua yang support istilahnya supporting system itu akan dilakukan oleh yayasan. Dan Bapak Ibu kita masih bisa memberikan Ibu Bapak honor itu satu hari 300.000 begitu. Nanti pelatihannya mulai jam 8 sampai jam 5. Jadi cukup panjang sih Ibu Bapak sekalian. Itu Bu ya. Mohon tidak disebar ke yang lain karena memang ini konsumsinya internal guru penggerak dengan yayasan. Begitu Bu Tambunan. Makasih banyak. Terima kasih Pak. Ya. Silakan jangan sungkan nanya apapun ya. Kita terbuka kok. Kami tidak ada tutupi apapun. Begitu juga ke kepala sekolah. Tapi konsumsinya internal ya. Silakan yang lain. Selamat malam Pak. Ya, silakan Pak Purba. Malam. Saya mau bertanya sekalian Pak? Pengalaman di lapangan Pak mengenai Google Classroom dan Google Form Pak. Iya, silakan. Masalahnya Pak di Google Classroom untuk SD muridnya atau siswanya Pak susah untuk masuk ke dalam Google Classroom tersebut Pak. Oke. Iya Pak. Jadi
kebanyakan orang tua jadinya pengen meminta ke yang mudah saja, Pak, seperti WA, FB, seperti itu dia, Pak. Iya, iya. Nah, jadi mungkin menjadi masukan juga supaya bagaimana kita membuat Google Classroom itu dan siswanya juga mudah untuk masuk ke dalam Google Classroom tersebut, Pak. Demikian, terima kasih. Oke, makasih Pak Purba. Saya sepakat dengan pengalaman Pak Purba, dan memang kalau di SD, Google Classroom itu biasanya digunakan untuk kelas tinggi ya, kelas tinggi ke atas, dan Google Classroom ini kan sebuah sistem. Jadi nanti yang Bapak Ibu ajarkan di Google Classroom adalah bagaimana mereka menggunakan sistem itu. Jadi Google Classroom itu namanya Learning Management System, LMS istilahnya, dan bagaimana itu bisa digunakan, itu nanti yang disampaikan ke guru-guru kita. Nah, persoalan nanti untuk kelas berapa atau kontennya seperti apa, nanti kan guru yang lebih paham. Jadi memang mungkin nanti Google Classroom, ini makanya kan saya bilang Bapak Ibu yang lebih ahli, kita yang sharing pengalaman, nanti pengalaman Pak Purba tadi itu, nanti mungkin ketika implementasi yang mungkin kita bedakan. Kalau di kelas 1 mungkin kita lebih banyak menggunakan video pembelajaran yang sifatnya tutorial. Tapi kan untuk yang lain. Jadi itu akan menjadi masukan yang sangat berharga ketika nanti kita melatih guru-guru kita. Jadi kan sama seperti mengajar. Misalnya kalau kita mengajar, kontennya misalnya Google Classroom, ini cocoknya sama siapa? Berarti kan harus melihat karakteristik peserta didik kita ya. Kalau memang tidak cocok, ya nama yang mana mau kita buat. Oleh karena itu memang Bapak Ibu saya usahakan ketika membuat pasangan ini, pasangannya mulai SD, SMP, SMA. Tapi SD nggak ada, maka saya coba usahakan ini di mix supaya pengalaman-pengalaman di lapangan seperti yang disampaikan Pak Liharman Purba ini menjadi input yang sangat berharga. Itu sih Pak Purba, makasih banyak. Ya, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Kalau nggak ada lagi, saya akan breakout Bapak Ibu, saya akan kelompokkan sesuai kelompok ini di grup masing-masing ya. Nanti mohon diskusi bagaimana Bapak Ibu menyusun modul ini, supaya begini, kalau Bapak Ibu membutuhkan Zoom untuk menyusun modul ini atau bertemu, tanpa harus ada saya, Bapak Ibu bisa pakai Zoom yayasan. Saya mohon maaf, memang tidak akan bisa bergabung terus begini. Jadi nanti misalnya pertemuan berikutnya, kita sudah melakukan simulasi, atau mungkin saya bisa ketemu dengan masing-masing tim untuk melakukan simulasi. Yang pasti, drafting sampai finalisasi modul saya akan ikut. Apakah caranya pleno seperti ini, atau saya akan misalnya gabung hanya dengan optimal sesinya 4. Kita drafting di situ. Baru nanti waktu simulasi kita sama-sama. Begitu Pak Bu. Jadi saya juga mohon nanti kalau misalnya sudah ada jelas seperti ini, sudah oke kelompoknya, Bapak Ibu tidak usah menunggu dari kita. Kalau memang butuh dengan Zoom-nya, Bapak Ibu sudah bisa pesan ke yayasan atau pakai Zoom gratis saja untuk ini. Gitu. Gitu ya. Nanti saya sampai di finalisasi ikut. Oke? Baik, kalau begitu saya kan enggak, ya Bang Jian silakan. Ya, terima kasih Pak. Saya kira mungkin kita juga perlu ketemu sekali tuh Pak, karena nggak mungkin kita hanya Zoom aja. Oke. Jadi kalau saya berharap mungkin soal penyusunan modul nanti setiap tim, nanti kan kita bisa masing-masing atau berkoordinasi sama tim, tapi kalau sudah modulnya sudah fix, ya. Nanti kan bisa, kalau bisa harapan saya kita bisa ketemu satu kali Pak. Oke, siap. Biar mematangkan paling tidak, karena semua seperti yang Bapak Ketua katakan tadi, semua materi itu harus dipahami oleh semua tim yang ada di sini. Iya. Jadi paling tidak maksud saya, kasih batas waktunya misalnya kapan lah bisa ketemu misalnya satu tim ini dalam ya real, tapi mungkin sebelum ketemu dipersiapkanlah modul semua yang mau disepakati nanti, walaupun hasil akhirnya setelah pertemuan real itu Pak. Terima kasih Pak. Oke. Pertemuan luring maksudnya Bang Jian ya? Iya. Oke. Kalau saya setuju, gimana kawan-kawan yang lainnya? Karena itu uang keluar juga loh operasional. Atau kalau misalnya itu bisa di SPT-kan dari sekolah supaya Bapak Ibu bisa dapat transportasi, yang begitu-begitu harusnya kepala sekolah harus cover itu ya. Gimana mau ketemu? Kalau saya sih oke, usulnya di Pusdiklat, sekaligus nanti memang kita finalisasi dan simulasi.
Tapi berarti kita harus undur ini. Nggak mungkin 8 Agustus pelatihan. Gimana teman-teman? Saya oke usulnya. Ini Pak. Ya Bu Heni, Bu Rista. Ya setuju minimal sekali sebelum terjun ke lapangan. Tapi saran saya seperti tadi, ya adalah memang surat ke kepala sekolah, ya minimal transport supaya ada dukungan dari sekolah seperti itu Pak. Ya begitu ya. Ya Pak ya. Oke. Kita kan begini, kalau saya sih berharap, saya memang butuh, itu juga saya setuju Bu Heni. Nanti kami akan surati sekolah supaya kita bisa ketemu ya. Tapi mungkin yang berat itu ketemu di lapangan kan saya ya. Pasti yang paling bisa itu hari Sabtu begitu. Kalau untuk surat kami akan buat. Kemudian kita minta itu ada SPT-nya dari sekolah. Tapi kalau nggak ada kami akan cover. Ya. Cover setidaknya transportasi per kilometer sesuai dengan anggaran keuangan kita. Yang pasti orang ibu tidak bisa dibebani dengan itu ya, supaya geraknya ringan. Saya pikir gitu ya. Iya Pak. Ya oke. Nanti kita saling mengingatkan di grup ya. Yang pasti. Ya Pak ya. Kapanlah kita buat dan di mana? Kalau usulku sih di yayasan ya. Mungkin yang kesulitan dari Seribu Dolo ya. Gimana Bapak Ibu? Ayo. Cepat yuk. Supaya tidak terlalu lama. Yang dari Seribu Dolo bisa di yayasan ya, teman-teman. Bisa lah Pak Ali Harman dengan siapa satu lagi ya? Si Jai mana Jai? Jaya. Ya. Nanti dikabari dia Pak Purba ya. Iya, Bisa lah di yayasan ya. Di Pusdiklat. Bisa Pak, ya, tapi tetap melalui surat dari yayasan kepala sekolah Pak. Siap. Ya. Sabtu pagi bisa nggak? Tapi bukan Sabtu ini, Sabtu pagi berikutnya. Bisa Pak. Oke. Kita deal ya Sabtu pagi supaya nanti kawan-kawan yang dari Seribu Dolo nggak kelamaan. Kalau kelamaan nanti yang dari Seribu Dolo itu nginap di rumah Ibu saja. Biar saya surati ya. Oke. Terima kasih. Berarti kesepakatan kita pertama itu adalah kita akan pertemuan dari luring ya. Nah, baik teman-teman, Bapak Ibu, saya akan kelompokkan dulu, silahkan diskusikan. Kalau bisa dapat memang topik-topik besarnya bagus, dan hal-hal yang mau Bapak Ibu lakukan untuk penyusunan modul bagus. Jadi saya akan bagi ke dalam grup masing-masing. Silahkan diskusi di situ ya. Nanti saya bisa masuk lihat-lihat kalau ada pertanyaan. Saya akan bagi sekarang ya. Ini juga saya mau menunjukkan bahwa di Zoom itu bisa seperti di kelas biasa. Maka Zoom itu bagus sekali untuk virtual classroom. Karena di sini bisa kita bagi kelompok. Oke. Sebentar. San, tolong diambil foto-foto kita ya, San. Supaya nanti bisa kita posting lah. Oke, Pak. Temanku, Ibu itu belum ada ya, Pak? Siapa? Oh, belum. Ya udah kalau belum nanti siapa ya? Oke, baik. Oke ya, saya masukin dulu. Ini Ibu, bukan Ibu ini. Pak Effendi nih, berambung merah ya? Nggak kenal ya? Bisa. Oh enggak ya, Ibu Evi ya? Pak Effendi pun nggak datang kayaknya ini. Ya udah deh, saya buat Ibu Marta dulu ya. 1, 2, 3, 4 kelompok. 4 kelompok. Berarti Sani, Marta, Ibu Marta. Bentar ya Bu, Pak, saya mau bikin dulu. Oke. Di kelompok 1 nanti ada Bu Marta.
Ibu Krista. Pak Yahya belum datang. Oke. Kelompok 2. Sani ya. Oh, di sini dulu. Oke. Pembawa video Ibu Hana. Ibu Hana juga belum datang ya? Pak Jian. Pak Liharman ya. Oke. Kemudian untuk kelompok 3, Ibu Aldeta. Pak Effendi juga belum datang. Ibu Ada Deli. itu Pak Dar. Pak Aldeta ada ya? Cuman ini Pak Effendi nggak ada kayaknya. Kemudian siapa lagi nih? Oh, ini yang nggak ada kawannya ya. Ya Google Classroom, Ibu Rista. Ibu D5 kelompok mana ya? Oh ya, ini dari dengan kelompok 2 Kelompok ya? Pak Jean sama Bang Jean dia Pak. Oh iya, betul-betul. Ibu D5, oke. Berarti ini dulu ya, saya open dulu. Nah, kalau ada join di layar Bapak Ibu itu diklik join-nya ya. Berarti nanti Bapak Ibu gabung ke situ, ke grup itu. Silahkan diklik dan silahkan didiskusikan ya. Jadi di sini yang belum ada grupnya adalah Bu Sani, Ibu Rista tadi ke sini ya. Orang. Oke. Berarti gini aja Bu Sani. Ibu dengan Ibu Aldeta dulu saya gabung ya. Oke, supaya diskusi dulu sebentar. Ibu Evi. Oh, Ibu Evi dengan Ibu apa ya? Berdua ya, San? Ibu Evi udah gabung, udah ada itu. Ibu Evi ke grup 3. Oke. Ibu D5 ke Ibu Tambunan Google Classroom. Tambunan Google Classroom. Ibu Tambunan di situ nggak ada namanya join, Bu. Karena di layarnya nggak ada panggilan join ya. Belum ada ya? Kenapa belum ya? Harusnya Ibu sudah ada ya. Oke. Iya, Bu Rista. Oh, Bu Rista udah pindah ya? Oke lah. Oh, udah pindah. Iya, udah pindah. Tadi saya pindah. Agak salah kelompok dia. Oke lah, silakan dipimpin ya. Mungkin Bang Jian atau Pak Liharma. Tapi ini konteksnya Bapak Ibu sedang berdiskusi untuk bagaimana menyusun modul terkait video pembelajaran. Nanti saya akan pindah lagi kalau ada misalnya yang kurang jelas,
Teman-teman bisa di situ ada ask help ya. Ada minta bantuan, kalau itu ditekan nanti akan hostnya akan datang. Karena saya kan pindah-pindah grup ini. Itu aja, Bapak Ibu. Saya pikir tadi Bu Rista masih di sini. Makasih. Silakan dilanjut, Pak Jian mungkin yang bisa ngelit ya. Thank you. Iya Pak, terima kasih Pak. Yo, Kalau tim kami sepertinya udah oke Pak. Oke, berarti udah bisa didiskusikan Pak apa yang mau dikerjakan ya. Pak Jen Udah, juga Pak, bisa, perbaikan bisa dari share, mereka, Pak. share screen segala macam bisa kok. Oke? Oke, makasih. Bisa share screen diskusi yang lain. Makasih Pak. Saya pindah dulu ke grup yang lain. Thank you. Oke, Bu Rista. Udah ada Bu Rista di sini? Belum ya? Breakout room. Bapak Ibu, kayak yang tadi silahkan diskusi ya. Bu Rista di mana nih? Bu Tambunan, Bu Manung Kalit. Udah kami lah. Gimana? Paham kan? Paham apa yang mau didiskusikan maksudnya? Paham, Pak. Ya udah. Ya udah kalau gitu kayaknya di sini anak gadis semua. Aku pindah lah ya. Anak gadis, suratnya masa anak gadis ya? Yang barunya menikah. Oke lah. Berarti teman-teman itu diskusikan apa yang bisa terkait materi yang tadi ya. Ini ada memang Ibu Aldeta. Yang di grup ini kan Ibu Evi dengan Ibu Sani ya. Cuman Aldeta ini belum ada kawannya, Pak Effendi. Jadi kita anggap dulu diskusi untuk itu. Paham yang mau didiskusikan kan teman-teman? Ya kan? Paham, Pak. Ya. Oke. Saya pindah tempat lain. Yuk. Nanti kalau ada yang kurang jelas, di situ ada namanya ask help ya. Ada minta bantuan. Itu ditekan, maka saya bisa tahu siapa yang butuh bantuan. Kalau ada yang kurang jelas ya. Oke, thank you. Saya pindah ke grup lain. Silakan dilanjut, Ibu-ibu.
Buka deh. Ibu Kade mana? Halo. Halo. Ibu, tadi Ibu Rista sudah setuju itu dia di Google Form. Bikin modulnya. Ya, bagaimana kan tadi kan kalau di Google Classroom itu kan ada 4 item yang mau dipelajari. Jadi yang pertama cara menggunakan Google Classroom-nya lah mulai dari awal kan. Lalu yang kedua menggunakan fitur-fiturnya. Yang ketiga cara organisnya Google Classroom. Baru yang keempat cara membuat digital assessment-nya di Google Classroom. Ibu pilih yang mana nanti itu bikin modulnya. Aku pilih 1, 2 lah ya. 1 dan 2. Berarti saya 3, 4 gitu. Iya, 3, 4. Cara organize Google Classroom dengan cara membuat digital assessment-nya ya, Bu. Nanti sama-samanya itu nanti sebenarnya. Cuma kan biar berbagi aja. Buat persiapannya loh, Bu, maksudnya. Iyalah sama. Ini pun Oke, apa tadi, Bu? Google Classroom-nya, Iya, boleh. cara mengorganisasikan Google Classroom-nya. Organize Google Classroom. Satu lagi? Baru buat assessment. Membuat digital assessment-nya lah. Oh gitu, oke ya. Ya, Bu, iya ya. Biar apa kita? Ya, oke lah. Berbagi. Tadi Ibu itu Google Form-nya sudah sendiri dia mau, dia rela. Padahal banyak juga di situ. Cuma karena dia sudah pakai, iya kan? Jadi udah, Bu Rista. Repot juga nih, Bu, buat modul. Iya, nanti kan dipelajari semua kan Pak Payung kan. Semua harus juga. Harus dipelajari. Padahal kita kan nggak biasa juga kan. Hanya pakai apanya Iya. Oke lah ya. Iya. Sudah beres kita ya, Bu. Iya, Bu, iya. Kita kembalilah ke kembalilah kita ke yayasan. Selamat berjumpa lah kita. Hari Sabtu sampai ketemu. Oke. Kita coba aja dulu, kita pelajari. Kalau misalnya ada yang mau kita hapus, kita kurangi, atau mau ditambah, silahkan gitu, Bu. Yang tiga-tiganya itu, Pak. Itulah dulu kita baca-baca katanya, yang mana yang cocok kita pakai, yang mana nggak cocok nggak usah, karena nggak mungkin juga kita pakai semua kan. Jadi bukan ini Pak, nggak basisnya PowerPoint kita buat. Tapi kita buat video, Bu. Oh, atau rencananya Bu buat video, PowerPoint langsung ke video? Iya, dari aplikasinya kan PowerPoint, terus nanti PowerPoint kan bisa di videoin gitu, pakai video juga. Atau boleh juga. Orang Bapak di sekolah pakai itu ya? Bukan, Bu? Enggak terlalu sederhana itu. Karena memang Zoom. Kemudian yang paling penting itu kan Bu, mereka harus memiliki Gmail. Iya sih, iya. Buat email harus ada sama password ya. Sebenarnya itu dulu sih yang paling penting, karena kalau nggak ada Gmail sama passwordnya nggak bisa sama gitu ya. Aja, kan? Kalau di sekolah orang Bapak Ibu masih ini nggak ya? Aku pengalamanku di sekolah memang masalah Gmail pun masih ini loh, masih kaku banget gitu. Nggak hafal password, nggak hafal email, nggak pernah buka email gitu, masih gitu. Kalau di sekolah orang Miss? Ya sama, kayak gitu juga kendalanya itu Bu. Kadang udah dibuatnya nanti Gmail-nya, password-nya dia lupa gitu. Makanya itu yang perlu kita tekankan kan, Gmail-nya itu harus diingatnya dan password-nya.
Oke. Kayaknya di Google Classroom cepat selesai ya. Karena sudah dapat apanya. Sudah dapat TikToknya Ibu ya. Sudah dapat tahapannya Pak. Oke, nanti kita tunggu sebentar lagi ya kawan-kawan yang lain. 3 menit lagi mereka akan gabung masing-masing. Karena masih alot diskusinya Ibu. Iya Pak. Kita tunggu ya. Terima kasih. Baik, teman-teman, terima kasih sudah diskusi. Mudah-mudahan tidak terlalu singkat waktunya ya. Ya kan? Karena saking alotnya. Saya mau dengar kesimpulan ini masing-masing ya. Mungkin bisa menyampaikan ketua timnya, menyampaikan hasil diskusi di kelompok masing-masing. Silahkan Bapak Ibu. Kita mulai dari yang paling atas saja, dari bagian Zoom ya mungkin. Saya ada gambar nih, silahkan. Ini yang di Zoom tadi nih ya. Saya sempat ambil gambar masuk tadi ke situ. Ada Ibu Sani dan Ibu Evi dan Ibu Aldeta tadi. Silakan. Oke. Apa kesimpulannya? Ayo Miss Evi. Miss dulu deh, ntar aku tambahin. Ibu lah duluan. Ayo mahasiswa naik. Oh iya baiklah. Sebenarnya Pak, kami masih kurang waktunya, kan begitu. Soalnya tadi masih sempat membahas kok di sekolah apa aja yang sudah dipakai, sudah terbiasa pakai Zoom, masih diskusi gitu. Terus hasil diskusinya kalau kami Zoom masih sebatas untuk rapat, belum pakai sama anak didik gitu. Sebenarnya masih mendalamin tadi kira-kira apa aja ya yang perlu kita persiapkan untuk itu. Jadi kami masih sempat, hasil kesimpulan kami masih mau melis apa-apa aja yang mau kami buat di modul gitu. Jadi yang sudah sempat langsung terkait tadi yang udah ada hasilnya ya masing-masing sebelum pelatihan diingatkan dulu sama gurunya harus punya Gmail dan ingat passwordnya gitu ya supaya bisa menggunakan Zoom. Yang kemudian
bagaimana cara download Zoom, cara mendaftarkan Zoom baik lewat website ataupun handphone, kemudian mengenal menu-menu yang ada di Zoom, kemudian kami juga ini kemudian cara membuat schedule atau hosting, begitu, kemudian share screen, masih sampai situ langsung ke cut. Jadi setelah kami list, nanti kami mau bagi siapa yang bagian mana, masih sampai situ, Pak. Oke. Artinya itu topik-topiknya udah bagus sih, saya pikir ya. Oke, nggak apa-apa. Memang ini kan hanya brainstorming, teman-teman ya. Tidak berharap kita full di sini, nanti ngerjainnya luring. Tapi saya mau tanya nih, Bapak Ibu udah pernah nggak masuk grup seperti yang tadi di Zoom? Belum, Pak. Baru ini, Pak. Belum ya? Nah, itu. Maka itu hanya dapat kalau sama ketua yayasan. Mantap. Iya. Itu pengalaman, Pak. Iya. Itu gimana cara buatnya, Pak? Kalau yang pasti itu kita harus punya akun. Nah, kalau kita akun dan kita jadi host, itu langsung ada pilihannya. Ada pilihannya. Jadi kalau saya foto Sani misalnya ya, saya mau, oke, sebentar ya teman-teman. Saya ambil dulu izin fotomu ya, Sam. Saya mau tunjukkan breakout room-nya di mana. Dan itu hanya bisa kalau dia host. Kalau enggak host, berarti dia nggak bisa. Nah ini bisa kelihatan nggak Pak Bu? Ini yang ada breakout room. Bisa. Nah ini, jadi kita klik ini. Jadi berpasangan bisa, 3 bisa, grup pokoknya terserah. Kita kan bisa atur ya. Siapa mau kemana bisa kita atur. Breakout room nih. Oke ya. Nah kalau nanti ini bisa saya bantu. Bagaimana misalnya membuat yang gratisan bisa bertahan lama seperti ini. Sebenarnya yang gratisan itu bisa bertahan lama. Tapi harus tahu kita kiatnya kan. Jadi Zoom itu masih banyak saya melihat masih banyak sih guru-guru kita yang memang belum memanfaatkan Zoom itu secara optimal. Itu aja sih. Yang penting Bapak Ibu jadi host, kemudian ada yang perlu di setting di awal. Siapa yang bisa jadi, misalnya share screen juga tidak bisa semua, tapi bisa di setting. Nah itu nanti di pendalaman saja, San. Kalau misalnya teman-teman sudah bikin optimalisasi Zoom, saya akan lihat nanti kalau ada yang kurang bisa ditambahin. Itu aja. Tapi dibuat di drafting dulu ya, di draft dulu, baru nanti kita diskusikan untuk pendalaman seperti yang tadi. Gitu aja ya. Oke, bagus itu diskusinya. Nanti dilanjut di luring saja atau kegiatan-kegiatan berikutnya. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang di Zoom. Berikutnya ya, kita lanjut ke kelompok yang berikutnya. Kelompok berikutnya berarti kelompoknya Google Classroom ya. Silakan Bapak Ibu yang dari Google Classroom. Siapa yang mau jadi juru bicara, silakan. Kalau di Google Classroom tadi ada Ibu Marta, ada Ibu Tambunan dan Ibu Rista. Silakan Ibu. Ya Pak, oke. Saya ya Pak ya. Ya. Tadi kami sudah diskusi Pak. Jadi ada 3 orang kami. Jadi khusus untuk Google Form itu Ibu Rista. Ibu Rista nanti yang membuat modulnya untuk Google Form. Sedangkan Google Classroom nanti kami berbagi dengan Ibu KD. Karena nanti di Google Classroom itu ada 4 item yang perlu diajarkan atau diketahui. Yang pertama, cara menggunakan Google Classroom-nya dari awal. Yang kedua, mengenal fitur-fitur yang ada di Google Classroom. Itu bagian saya. Jadi item 1 dan 2 itu saya yang nanti yang buat modulnya. Oke. Halo Bu. Sedangkan item itu organisasi Google Classroom dan cara membuat digital assessment-nya Google Classroom IKD. Demikian di kami Google Classroom. Terima kasih. Oke. Bagus. Oke. Artinya orang Ibu sudah ada pembagian tugas ya. Dan
yang saya tangkap sih sudah ada topiknya, kemudian sudah ada pembagian tugasnya, tinggal eksekusinya nanti. Oke, bagus sekali, makasih. Gitu ya Bu. Ada yang mau ditambah Bu Rista? Silakan. Bu Rista, Ibu Kade, ada mau ditambah? Silakan. Iya, saya kira cukup Pak. Sebenarnya di walaupun banyaknya materinya, tapi karena saya banyak sekali memakai, saya kira nggak apa-apa, saya bisa buat modulnya itu Pak. Oke. Oke, bagus tuh. Yang lead nanti Ibu Rista ya. Baik, Bapak Ibu yang lain kita masuk ke kelompok yang berikutnya. Kelompok mana ini? Kelompok membuat video ya. Ini kelompok Bang Jian dan kawan-kawan. Bu Delima ada Pak Liharman. Silakan, teman-teman. Kesimpulannya gimana? Ayo Pak Liharman, Silakan. Siapa juru bicaranya ini? Siapa jubir? Pak Jian, Pak. Wih, tadi Pak Liharman, Pak Jian. Ada 3 orang ini, ada Bu Delima yang muda-muda lah. Oh iya, pertama sekali selamat buat Bang Jian ya. Pak Jian, Pak. Sudah MPD dia. Sudah. Kapan makan-makannya nih? Nantilah Pak hari Sabtu ya kan, Pak Jen? Iya. Saya baru tahu itu kalau kuliah ketua ini. Ini kayaknya aku harus ambil doktor ini. Aku enggak mau aku sama dengan kawan-kawan yang lain. Ini kalau nggak demikian, saya sudah rencana ambil doktor Bapak Ibu. Tapi ini pandemi, jadi enggak lah. Biar kalah lagi laiku ini. Oke lah. Silakan. Ya, terima kasih Pak Ketua. Jadi kami sudah diskusi tadi Pak Ketua bersama Ibu Delima dengan Pak Liharman. Jadi kesimpulan kami, materi mungkin yang sudah saya oret untuk itu akan dipelajari. Mungkin ada beberapa item yang perlu misalnya ditambah atau dikurangi. Kemudian tadi ada usulan dari Ibu Delima, bagaimana supaya kita masukkan kembali cara membuat PowerPoint itu jadi video. Dan itu kami okekan, nanti Ibu Delima yang akan membuat modulnya dan dikompilasi dengan modul-modul yang sudah ada. Itu aja mungkin Pak. Terima kasih Pak. Ada tambahan dari kawan-kawan yang lain? Cukup penjelasan Pak Jian? Ya, silakan Bu Delima. Oke. Ini cukup ikhlas ya, bukan karena takut ya. Nanti mungkin tadi ada gitu. Biasa kalau zaman dulu kan begitu. Oke, makasih Bu Delima. Baik. Pak Liharman juga cukup ya? Cukup, Pak. Oke, baik. Menarik saya pikir yang tadi, Bang Jian, bagaimana membuat PowerPoint bisa jadi video ya. Saya juga perlu belajar sepertinya itu. Itu menarik sekali saya pikir. Mudah-mudahan nanti bisa direalisasikan ya. Dengan banyak sekali sekarang memang aplikasi yang tadi misalnya yang di-share Bang Jian ada KineMaster, ada Android yang lain. Tetapi bagaimana kita bisa mengoptimalisasi aplikasi-aplikasi itu sehingga bisa diimplementasikan dalam proses pembelajaran. Terima kasih banyak. Kayaknya semua kelompok sudah ya? WA? Udah tadi ya? YouTube ya? YouTube? Ada tadi kelompoknya kah? Nggak ada Pak, tadi digabung ke Zoom. Iya, itu gimana nanti? Bisa lah itu, Bu Eldeta? Bisa dikoordinir ya? Oke Pak. Ya, oke. Baik teman-teman. Baik Bapak Ibu sekalian, saya senang sekali ini berjalan dengan baik dan ini hebat sekali ya. Bagi saya sebenarnya yang paling penting itu kalau mau kita cepat itu semuanya proaktif dan tidak menunggu yang lain ya. Teman-teman, mari kita saling kejar-kejaran lah. Kompetisi itu penting, tetapi dia kompetisinya untuk lebih baik. Nah itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita tidak sedang membuat guru-guru kita ahli daring dan teknologi. Begitu ya. Tetapi bagaimana semua instrumen tadi, aplikasi tadi itu nanti
bisa diimplementasikan dalam proses pembelajaran. Karena kita bukan orang-orang ahli IT ya. Kita misalnya begini, ketika ada video pembelajaran contohnya, kan ada banyak sekarang video pembelajaran nih. Tetapi kalau ada satu video, itu mau digunakan sebagai apa? Misalnya nih, tadi nanti kelompok Bang Jian akan buat modul, dan akan jadi nih video pembelajaran. Itu mau dijadikan apa? Karena begini, kalau ada video pembelajaran, dia bisa menjadi sebagai media pembelajaran, dia bisa menjadi tutorial mengajar. Itu dua hal yang berbeda ketika diterapkan di dalam kelas. Kalau dia sebagai media pembelajaran, berarti dia bagian dari sebuah skenario pembelajaran atau sebagian dari RPP. Tapi kalau dia tutorial mengajar, itu berarti menjadi RPP yang hidup, begitu. Jadi itu juga nanti yang mau kita diskusikan. Kita tidak sedang membuat guru-guru kita ahli IT, sehingga memang mereka agak canggung dan bilang kami bukan orang IT. Nggak begitu. Tapi bagaimana mengimplementasikan hasil-hasil nanti, misalnya hasilnya video, bagaimana mengimplementasikan dalam proses pembelajaran. Kemudian Zoom-Zoom seperti ini, misalnya yang tadi. Ini kan kita nggak mungkin kotak-katik Zoom-nya. Google Classroom juga nggak mungkin kita kotak-katik. Tetapi bagaimana mengimplementasikannya itu dalam proses pembelajaran. Pesan itu yang mungkin saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu juga, supaya memang selalu saya bilang di dalam pembelajaran daring itu, kita harus mendahulukan pedagogi baru teknologi. Begitu. Kalau bicara pedagogi berarti kita harus melihat karakteristik anak-anak kita. Kita harus melihat konten apa yang mau kita sampaikan. Kita harus melihat evaluasi yang mau kita gunakan seperti apa. Bukan kita memperbanyak pengetahuan kita tentang teknologi-teknologi baru, tetapi itu tidak bisa kita gunakan untuk mempercepat proses belajar anak-anak kita. Jadi dalam kemampuan kompetensi guru di masa depan, teknologi tidak akan pernah bisa menggantikan guru, asal memang guru tetap komit bahwa dia tetap mendahulukan teknologi pedagogi yang tadi. Nah, persoalannya kan kita sekarang tidak berbicara tentang pedagogi karena itu kita anggap selesai pada masa luring. Jadi bagaimana kita mengintegrasikan pedagogi dengan teknologi. Nah, itu teman-teman. Jadi sambil kita memang memperdalam tentang teknologinya, jangan lupa bahwa teknologi itu tidak akan ada apa-apanya kalau tidak memasukkan bagian-bagian pedagogi. Itu tetap jadi poin penting nanti yang akan kita sampaikan. Oke, itu saja sih. Jadi supaya nanti jangan teknologi itu juga mendehumanisasi proses pembelajaran. Artinya kita menghilangkan nilai-nilai manusianya seperti interaksi, seperti berbagi gagasan atau pembelajaran aktif karena teknologinya nggak begitu. Jadi harus memanusiakan juga. Itu penutup dari saya. Mudah-mudahan pertemuan kita yang tidak cukup lama ini tidak membosankan Bapak Ibu ya, karena kita buat aktif dan saya sih berusaha lebih banyak masukannya dari Bapak Ibu sekalian, tidak mendominasi. Mudah-mudahan itu bisa, mudah-mudahan ini menggambarkan itu ya. Baik, itu yang kesimpulan dari saya dan kita sudah siap untuk membuat modul. Kalau kita berikutnya kita butuh pertemuan tidak atau nanti kita tinggal tunggu luring ya. Yang pasti kalau Bapak Ibu, saya siap selalunya malam. Misalnya ada tim yang lain, Pak, kami mau diskusi tentang ini, tentang modul simulasi, saya siap kalau malam. Tapi kalau siang sampai sore mungkin nggak bisa, karena kalau biasanya pagi, misalnya jam 6 saya bangun sampai jam 8, saya akan kerja yayasan. Jam 8 sampai jam 5 saya akan kerjain kerjaan kantor. Jam 5 sampai jam 7 saya akan kerjain kembali kerja yayasan sampai malam. Jadi pembagian schedule itu sudah saya buat sebaik mungkin supaya saya bisa kerjain semuanya tanpa terbengkalai satupun. Kira-kira begitu dia. Kalau Bapak Ibu mau butuh diskusi dengan saya siap itu. Tapi bukan diskusi yang pribadi ya, diskusi ini. Gitu. Silahkan teman-teman. Kalau ada yang lain, kalau enggak kita bisa sudahi nih pertemuannya. Terima kasih, silahkan. Kalau ada yang mau didiskusikan, jangan sungkan. Thank you. Ada cukup? Tidak ada? Pas, Pak, pas. Oke. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Pertemuan kita hari ini sangat bermanfaat. Semoga Bapak Ibu bisa
membuat modulnya dengan cepat ya, dengan baik. Terima kasih. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, maka atas nama kita semua meeting hari ini saya sudahi dan sampai ketemu di meeting-meeting berikutnya. Makasih Bapak Ibu sekalian. Saya akan schedulekan lagi dengan tentunya izin dari Bapak Ibu untuk ini. Boleh kita foto sebentar, dihidupkan fotonya, tapi tadi Pak Jian sudah keluar ya. Saya akan ambil foto satu, baru saya share di grup ya. Hani juga bisa ambil juga fotonya. Ibu Rista, ini kayaknya agak kesulitan dia. Oke, bisa dihidupin foto nggak? Saya hidupin kamera video. Satu, Ibu Rista, dia nggak hidup. Satu, dua, bisa hidupin videonya Bu? Udah hidup, Pak. Oh, tapi gelap ya? Masih gelap. Oke lah. Oke, saya ambil 3, 1 hitung sampai 3 ya. Mohon ditahan senyum termanis gitu. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih Ibu Bapak sekalian. Saya akan akhiri meetingnya. Tuhan Yesus memberkati.